Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada channel YouTube Jendela PAI. Pada kesempatan kali ini, video ini akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Bersama saya Yuni Syarifah Fitriani MPD, calon guru penggerak angkatan 9. Lalu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Lalu pembelajaran yang seperti apa? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua kebutuhan murid di kelas kita. Yuk kita simak bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Silakan disimak. Nikah itu adalah syariah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niati dengan nikah ini untuk menegakkan salah satu syariah Allah Subhanahu wa taala dan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ancaman Rasulullah, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku bukan umat. Allah telah sediakan fasilitas bagi orang-orang yang bersiap untuk melaksanakan sunnah nikah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah akan berikan sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi untuk mencapai ke situ ada kunci yang harus dilaksanakan. Kunci yang pertama adalah cinta. Cinta karena Allah. Cinta Ananda terhadap pasangan Ananda hendaknya didasari dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. What a beautiful feeling.
dengan saudari Nina Lesi binti Meriansah dengan mas kawin cincin emas 5 gram, kalung emas 10 gram, uang tunai 5 juta rupiah, dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nina Lesi binti Meriansah dengan mas kawin tersebut tunai. Gimana para saksi? Gemar sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihai tanganmu menatap kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah duka kita. Jangan biarkan ku pulang ke rumah yang bukan engkau. Si suami Umi bisa suami. Iya, Abi. Masuk di si suami masuk. Ngapain? Kan? Tidak tahu. Dinas biasa. Hidup. Masalah itu belakangan. Itulah saya bisa sebutkan sedikit demi sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Saya ada pantun. Jawab ya, jawab. Ya. Perhatiin. Cakep. Sini. Cakep. Di laut banyak ikan bertemu. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Lembah yang berwarna membentuk melekuk memeluk kita, dua jiwa yang melebur jadi satu dalam kesucian cinta. Cinta kita. Gedenya gimana, Bu? Dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau cipta."
saat kau dengarkan lagu ini, dan aku sudah tak ada lagi di sampingmu. Kau akan mengerti mengapa begitu menyebalkannya ku di matamu. Nah, jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Kelak kau kan jadi orang tua seperti aku, yang ingin anakmu bahagia dengan Bagaimana hidupnya. cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Maka guru harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk semangat belajar. Lalu, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang terakhir, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. 1. Kesiapan belajar. 2. Minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau disebut dengan readiness adalah kesiapan belajar murid dengan mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap peserta didik pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator yang paling penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Lalu, profil belajar murid. Profil belajar murid dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, faktor budaya. Yang ketiga, faktor gaya belajar. Yang keempat, kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid, lalu mengidentifikasi pengetahuan awal pada murid. Selanjutnya, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Lalu langkah selanjutnya yaitu berbicara dengan guru dan murid sebelumnya. Yang terakhir, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara. Cara pertama yaitu dengan konten. Cara kedua dengan proses. Lalu cara ketiga dengan produk. Apa itu konten? Konten yaitu strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran konten. Berdiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu,
adakah keterkaitan antara modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1? Tentu jawabannya adalah ada keterkaitan. Di manakah letak keterkaitannya? Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2. Untuk mendapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Untuk apa? Untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 dan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Agar kenapa? Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi, semoga menginspirasi. Salam bahagia, saya Yuni Syarifah Fitriani, salam guru penggerak.